Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang prinsip dasar komunikasi. Komunikasi merupakan kata yang sering kita dengar dan sudah sangat tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak terlepas dari kata komunikasi tersebut. Komunikasi ini mengandung banyak arti, tujuan, fungsi, dan juga manfaat. Komunikasi merupakan topik yang sangat sering diperbincangkan bukan hanya di kalangan ilmuwan komunikasi, tetapi juga di kalangan orang awam, seperti kata komunikasi sendiri memiliki arti yang terlalu luas dan tidak ada kata benar ataupun salah dalam mendefinisikan komunikasi tersebut. Komunikasi merupakan langkah awal memperbaiki pemahaman atas fenomena yang mungkin sulit dipecahkan. Tidak hanya manusia, hewan pun juga berkomunikasi, namun cara komunikasinya tentu berbeda dengan manusia. Definisi komunikasi itu sangatlah banyak dan sangat luas. Banyak ilmuwan yang mendefinisikan komunikasi, antara lain menurut Shannon dan Weaver, itu merupakan bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam bentuk ekspresi muka, lukisan, ataupun dengan teknologi. Menurut David, komunikasi sebagai instrumen interaksi sosial yang berguna untuk mengetahui ataupun untuk memprediksi setiap orang dan juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan di masyarakat. Definisi menurut para ahli nanti dapat dipelajari sendiri. Ini ada beberapa macam atau ada beberapa pendapat dari para ahli. Mungkin ini hanya sebagian, nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk definisi komunikasi menurut para ahli ini. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin, yaitu communis yang berarti sama. Communico, communication, dan communicare yang berarti membuat sama atau to make common. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Kata lain dari komunikasi adalah komunitas atau community yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Komunitas merupakan sekelompok orang yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagi makna ataupun sikap. Tanpa komunikasi, tidak akan ada komunitas. Definisi lain dari komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik atau terlalu luas, misalnya komunikasi adalah interaksi dua makhluk hidup atau lebih, sehingga para peserta komunikasi ini termasuk hewan, tanaman, dan juga makhluk lainnya. Komunikasi juga dapat didefinisikan secara luas sebagai berbagi pengalaman. Namun, dalam beberapa literatur yang dimaksud komunikasi adalah komunikasi manusia dalam bahasa Inggrisnya, yaitu human communication. Sama seperti definisi komunikasi tadi, fungsi komunikasi juga memiliki fungsi yang luas atau memiliki banyak pendapat dari para ahli, antara lain yang menurut William E. Gardner, itu ada 4 fungsi komunikasi, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Komunikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa terlibat dalam aktivitas komunikasi. Manusia akan merasa sengsara atau tidak nyaman apabila dia dikucilkan dari lingkungan sekitarnya karena tidak bisa melakukan komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan tindakan manusia yang lahir dengan penuh kesadaran, bahkan secara aktif, manusia sengaja melahirkannya karena ada maksud ataupun tujuan tertentu. Dalam komunikasi sosial ini,
ada beberapa aspek ataupun ada beberapa hal yang menjadi tujuan, antara lain adalah pembentukan konsep diri, pernyataan eksistensi diri, dan juga untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Pembentukan konsep diri di sini adalah definisi dari konsep diri sendiri, yaitu pandangan kita mengenai diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Melalui komunikasi dengan orang lain tersebutlah kita belajar, bukan hanya berbicara, tetapi kita juga dapat mengetahui dan juga mengenali diri kita melalui komunikasi dengan orang lain tersebut. Yang kedua adalah pernyataan eksistensi diri. Orang dalam berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Di sini disebut aktualisasi diri, atau lebih tepatnya menyatakan atau mengekspresikan eksistensinya di dalam sosial. Fungsi komunikasi sebagai eksistensi diri terlihat jelas, misalkan ada orang yang bertanya dalam sebuah seminar. Meskipun mereka sudah diperingatkan moderator untuk berbicara singkat ataupun langsung ke pokok permasalahan, terkadang orang yang bertanya ini berbicara terlalu panjang lebar. Kemudian fungsi komunikasi dalam komunikasi sosial itu ada untuk keberlangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Para psikolog berpendapat kebutuhan utama kita sebagai manusia dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohaniah adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa terpenuhi dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, dari sini kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis kita dan juga memenuhi kebutuhan psikologis kita. Kemudian fungsi komunikasi yang kedua adalah komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita terhadap komunikan. Contoh dari komunikasi ekspresif antara lain adalah seorang ayah atau seorang ibu menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya itu dengan membelai rambut dari anaknya. Kemudian seorang atasan juga bisa menunjukkan simpatinya kepada bawahannya ketika ada saudaranya yang baru melahirkan atau mungkin istrinya baru melahirkan dengan menjabat tangan. Itu adalah contoh-contoh dari fungsi komunikasi sebagai komunikasi ekspresif. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi ritual. Pola komunikasi ini dibangun dalam pandangan ritual, yaitu seperti upacara sakral di mana setiap orang secara bersama-sama dan berkumpul untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Komunikasi ritual ini juga memiliki kaitan erat dengan fungsi komunikasi ekspresif. Biasanya komunikasi ritual ini dilakukan secara kolektif ataupun bersama-sama. Kemudian yang terakhir, fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi ini bersifat mempengaruhi, memberikan rangsangan, membujuk, atau lebih bersifat persuasif. Dalam hal ini, komunikasi mempengaruhi ataupun berpengaruh baik jika menggunakan komunikasi instrumental ini yang memiliki tujuan untuk hal-hal baik sederhana.
seperti pemberian informasi jika merokok itu dapat membahayakan kesehatan. Komunikasi yang bersifat memberitahukan atau menerangkan ini mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan itu akurat dan layak untuk diketahui. Misalnya ketika seorang dosen mengatakan bahwa ruang kuliahnya kotor, pernyataan tersebut dapat membujuk mahasiswa untuk membersihkan ruang kuliah tersebut, walaupun seorang dosen itu tidak secara jelas menyuruh mahasiswa itu untuk membersihkan ruangan tersebut. Nah, kalau ini adalah fungsi komunikasi menurut Onong Effendi. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi, yang kedua untuk mendidik, yang ketiga untuk menghibur, dan yang terakhir adalah untuk mempengaruhi. Secara tidak langsung, fungsi komunikasi yang sebelumnya itu juga mencakup dari keempat fungsi ini. Proses komunikasi. Dalam proses komunikasi dibutuhkan unsur-unsur komunikasi yang dikenal dengan SMCR atau Source, Message, Channel, Receiver. Berikut ini adalah alur dari proses komunikasi di mana komponen utama yang terlibat itu yang tadi sudah dijelaskan, ada komunikator, kemudian pesan, dan juga ada komunikan. Semua ini saling mempengaruhi seperti alur ataupun diagram pada gambar. Komunikator atau pengirim pesan itu merupakan sumber dan pengirim pesan di mana kepercayaan penerima pesan pada komunikator serta keterampilan komunikator dalam melakukan komunikasi ini akan menentukan dari keberhasilan ataupun efek dari komunikasi tersebut. Keberhasilan komunikasi itu dilihat dari beberapa aspek atau tergantung dari aspek pesan, antara lain yaitu daya tarik pesan itu sendiri, kemudian kesesuaian pesan dengan kebutuhan penerima pesan, kemudian lingkup pengalaman yang sama antara pengirim dan juga penerima pesan tentang pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah pesan-pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima pesan. Nah, dalam berkomunikasi ini, seorang komunikan itu harus mampu menafsirkan pesan. Dan si komunikan ini juga harus sadar bahwa pesan yang diterima itu memenuhi kebutuhannya, serta memperhatikan pesan yang diterima. Nah, komunikasi ini dapat berjalan dengan lancar apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain adanya kepentingan bersama antara komunikan dan juga komunikator, kemudian pesan oleh komunikator merupakan pemecahan masalah yang dihadapi komunikan, kepercayaan komunikator mengenai kebenaran pesan yang disampaikan oleh komunikator, yakin bahwa dirinya merupakan sumber yang dipercaya oleh komunikan, dengan senantiasa memelihara untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, ketika semua itu terpenuhi, maka akan mendapatkan efek atau persepsi yang sama antara komunikan dan juga komunikator. Tetapi efek dan persepsi tersebut dapat berbeda apabila dalam penyampaian pesan tersebut ada gangguan. Itu juga dapat mempengaruhi hasil ataupun efek ataupun persepsi dari komunikasi. Berdasarkan penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, proses komunikasi dikategorikan menjadi dua perspektif, yaitu proses komunikasi dalam perspektif psikologis dan yang kedua adalah dalam perspektif mekanistis.
Proses komunikasi dalam perspektif psikologis itu merupakan proses ini terjadi pada diri komunikator dan komunikan. Ketika terjadi proses komunikasi, penyampaian dan penerimaan pesan oleh dan dari komunikator ke komunikan, maka dalam diri mereka terjadi suatu proses. Pesan yang disampaikan terdiri dari dua aspek, yaitu isi pesan dan juga lambang. Nah, isi pesan itu sendiri merupakan pikiran atau perasaan, sedangkan lambang adalah bahasa yang digunakan. Perspektif yang kedua yaitu perspektif mekanistis. Proses ini berlangsung ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan secara lisan ataupun tulisan. Ketika komunikator menyampaikan pesan melalui bibir atau lisan dan tangan apabila menggunakan tulisan. Proses ini diklasifikasikan juga menjadi proses komunikasi secara primer dan juga secara sekunder. Proses komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian pesan dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media atau saluran. Ada dua jenis dalam lambang ini, yaitu verbal dan nonverbal. Untuk komunikasi verbal dan nonverbal akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua adalah proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan atau oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesannya. Nah, alat yang digunakan di sini yang dimaksudkan adalah menggunakan surat, menggunakan surat kabar, melalui radio, atau melalui televisi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada elemen-elemen yang sangat penting dalam proses komunikasi. Itu adalah yang pertama dampak atau hasilnya. Ini adalah akibat ini dapat terjadi pada pihak penerima atau komunikan setelah menerima pesan. Kemudian umpan balik atau feedback itu tanggapan balik dari pihak penerima atau komunikan atas pesan yang diterima. Dan yang ketiga adalah gangguan. Itu adalah faktor-faktor fisik atau teknis ataupun psikologis yang dapat mengganggu dalam hambatan kelancaran komunikasi. Menghambat yang dimaksud adalah tidak tersampaikannya makna yang sama antara si komunikator dan juga si komunikan, atau biasa disebut dengan miskomunikasi. Pesan dalam komunikasi itu juga dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada low and high monitoring. Itu kalau low contohnya kepada kita ngobrol dengan teman sejawat atau teman sebaya, atau mungkin dengan yang umur di bawah kita. Sedangkan high monitoring itu berbicara kepada dosen, kepada orang tua, atau kepada orang-orang yang lebih disegani atau orang-orang yang lebih tua. Kemudian feedback kritis itu contohnya pada saat dilakukan evaluasi, dan suportif itu adalah komunikasi dukungan. Yang selanjutnya adalah feedback. Feedback atau umpan balik itu ada dua, ada positif dan juga negatif. Positif itu tepat dalam menyampaikan pesan, sedangkan negatif itu kurang tepat dalam menyampaikan pesan. Feedback positif contohnya apabila kita berkomunikasi dengan seseorang, ekspresi kita, muka kita, ataupun maksud hati kita itu sesuai dengan yang diterima oleh si penerima pesan. Sedangkan negatif, contohnya itu sebenarnya kita tidak marah kepada orang tersebut, tetapi intonasi kita mungkin kurang tepat sehingga si penerima pesan menganggap kita marah kepada si penerima pesan tersebut. Contohnya seperti itu. Sedangkan feed forward itu adalah pengantar dari inti pesan, atau biasanya ada di halaman depan dari buku sebagai pendahuluan.
Itu adalah contoh dari mengantarkan isi pesan. Isi yang akan disampaikan itu adalah isi bukunya, dan sebelumnya di pendahuluan diberikan kata-kata pengantar untuk kita mendapatkan bayangan apa sih isi dari buku ini nanti ke belakangnya. Prinsip-prinsip komunikasi ada 12. Yang pertama adalah komunikasi sebagai proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang sifatnya tidak statis, melainkan bersifat dinamis dan terus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan pokok manusia antara lain adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Lambang di sini atau simbol di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Terkadang setiap orang itu mempunyai simbol-simbol tersendiri untuk menunjukkan hal-hal tertentu. Misalkan di suatu kota atau di suatu daerah memiliki lambang seperti apabila ada asap, itu tandanya kita harus berkumpul di suatu tempat. Itu adalah salah satu contoh yang termasuk dalam komunikasi adalah proses simbolik. Prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri, sehingga setiap perilaku tersebut akan mengandung pesan. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi di setiap harinya. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi juga. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Sebagai contoh, apabila kita tersenyum kepada orang lain, mungkin itu bisa ditafsirkan kita sedang menyapa. Itu sudah termasuk komunikasi. Jadi sangat sulit dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak melakukan komunikasi itu. Prinsip yang ketiga adalah komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi dengan non-verbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Sebagai contohnya, ada dua orang yang sedang naik pesawat ke arah Surabaya. Mereka duduk berdekatan tetapi tidak saling mengenal. Kemudian salah satunya menyapa, menanyakan, Mbak mau ke mana? Atau Mbak mau ke Surabaya ya? Padahal sudah tahu mereka berada dalam satu pesawat yang sama menuju Surabaya. Tentu tanpa dijawab pun sebenarnya sudah tahu kalau memang tujuannya adalah ke Surabaya. Tetapi komunikasi itu digunakan untuk menjalin hubungan atau mencairkan suasana dan membentuk suatu hubungan. Prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan atau disadari. Kesengajaan tersebut bukanlah syarat utama untuk terjadinya komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita berpotensi ditafsirkan oleh orang lain.
Dalam berkomunikasi, biasanya kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi khusus daripada dalam situasi rutin. Dalam komunikasi sehari-hari pun terkadang kita mengucapkan pesan verbal yang tidak disengaja. Namun, kita juga menyampaikan atau menggunakan pesan nonverbal yang kita tunjukkan tanpa kita sengaja pula. Sehingga hal tersebut tidak semua perilaku itu otomatis menyampaikan pesan, tetapi setiap perilaku mungkin menyampaikan pesan. Komunikasi tersebut telah terjadi bila penafsiran telah berlangsung, terlepas dari apakah kita menyengaja perilaku tersebut atau tidak. Kadang-kadang komunikasi yang disengaja dibuat tampak tidak sengaja. Jadi, niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk berkomunikasi. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu, sosial, dan juga psikologis. Mungkin topik-topik komunikasi seperti lelucon ataupun acara televisi, bisnis, atau hal-hal tentang kehidupan sehari-hari itu akan terasa tidak sopan atau kurang tepat apabila dibicarakan di masjid atau tempat beribadah lainnya. Kemudian contoh lainnya juga ada dua orang yang hubungannya sedang tidak baik-baik atau akan merasa canggung apabila kedua orang ini berada di tempat yang sama tanpa ada orang ketiga atau orang lain di antara mereka. Mereka akan sulit ataupun canggung dalam melakukan komunikasi. Namun hubungan mereka itu akan sedikit mencair apabila ada orang lain di antara mereka dan membuka komunikasi atau mulai berbicara. Atau mungkin hanya sekedar menyapa. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, maka si penerima pesan tersebut terkadang sudah meramalkan atau mengetahui efek dari perilaku komunikasi yang mereka lakukan tersebut. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan dan tata krama. Sebagai contohnya, seorang anak berbicara kepada orang tua, tetapi tidak menggunakan bahasa sapaan, menggunakan bahasa sapaannya hanya kamu, aku, itu terasa kurang pas dan bisa dianggap sebagai anak yang kurang ajar. Begitu juga komunikasi yang dilakukan kepada dosen ataupun kepada orang-orang yang usianya lebih tua. Prinsip komunikasi yang ketujuh adalah komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas dari masing-masing komponen itu berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. Nah, dalam komunikasi bersifat sistematik ini, contohnya adalah ketika seorang anak akan berbicara kepada orang tuanya, mungkin si anak tersebut memiliki kesalahan atau dia takut mengatakan sesuatu yang dia sembunyikan kepada orang tuanya. Dia
mencoba berpikir terlebih dahulu bagaimana menyusun kata-kata yang akan dia sampaikan kepada orang tuanya. Nah, itu adalah contoh sistem internal. Jadi, si anak tersebut komunikasi terhadap dirinya sendiri dengan cara berpikir, dia menyusun kata-kata untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Kemudian, setelah dia berpikir, dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dia menyampaikan apa yang sudah dia pikirkan itu kepada orang tuanya. Dia komunikasikan kepada orang tuanya. Itu adalah contoh yang eksternalnya. Jadi setelah internalnya dia berpikir, berkomunikasi dengan diri sendiri, hasil pikiran itu secara eksternal dia sampaikan kepada orang tuanya dengan penyampaian yang baik atau penyampaian yang secara sopan sesuai dengan apa yang sudah dia pikirkan tadi. Kemudian prinsip yang ke-8 itu semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka akan semakin efektif suatu komunikasi itu. Jadi suatu komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan si komunikator kepada komunikannya. Nah, di sini yang akan mempengaruhi antara lain juga sosial budayanya. Jadi misalkan orang Indonesia berkomunikasi atau ngobrol dengan orang Malaysia atau orang Vietnam tentu akan berbeda. Atau mungkin yang sama-sama di Indonesia, orang dengan budaya Jawa dengan orang budaya dengan suku Dayak mungkin suku Jawa dengan suku Dayak itu akan memiliki budaya yang berbeda walaupun sama-sama bisa berbahasa Indonesia, tapi tentu akan ada kendala bahasa lainnya, kendala bahasa daerah mungkin dapat ditemukan atau sebutan-sebutan daerah masing-masing yang memiliki sebutan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Itu akan mempengaruhi hasil dari komunikasi tersebut. Yang ke-9 adalah komunikasi bersifat non-sequence. Meskipun terdapat banyak model komunikasi linear atau satu arah, sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya dia bersifat dua arah. Beberapa pakar komunikasi mengakui sifat sirkuler atau dua arah ini antara lain ditandai yaitu orang-orang yang berkomunikasi itu dianggap setara. Jadi antara komunikator A dan komunikator B itu bukan sebagai pengirim dan juga penerima pesan, tetapi mereka dianggap setara. Yang kedua, proses komunikasi berjalan secara dua arah atau timbal balik karena modelnya pun tidak lagi ditandai dengan garis lurus yang bersifat linear. Kemudian dalam prakteknya tidak lagi membedakan pesan dengan timbal balik. Karena komunikator A sekaligus umpan balik bagi komunikator B dan juga sebaliknya, umpan balik B sekaligus menjadi pesan B dan juga seterusnya. Yang terakhir yaitu komunikasi yang terjadi sebenarnya jauh lebih rumit seperti yang dicontohkan di komunikasi yang bersifat sistematik tadi. Sebenarnya seseorang itu sudah berkomunikasi dengan dirinya sendiri terlebih dahulu dengan cara berpikir dalam menyampaikan pesan, kemudian baru dilakukan penyampaian pesan tersebut. Contoh komunikasi bersifat non-konsekuensial ini yaitu dua orang anak yang sedang belajar bersama. Misalkan si A dan si B. Si A tersebut tidak paham materi tentang materi tentang komunikasi. Kemudian si B ini mengajarkan kepada si A tentang materi komunikasi. Nah, pada awalnya si B ini menjadi komunikator dan si A ini menjadi komunikan. Kemudian ketika berlanjut belajar, ternyata ada hal yang si A ini lebih paham dibandingkan si B. Maka itu bisa berbalik. Si A bisa menjadi komunikator dan si B bisa menjadi komunikan. Itulah kenapa komunikasi memiliki sifat
konsekuensial. Prinsip yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak memiliki akhir, melainkan dia prosesnya berkesinambungan atau continuous. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible. Jadi ketika seseorang berkomunikasi, ketika dia sudah mengirimkan suatu pesan, maka dia tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut. Dia menyampaikan satu pesan, bisa saja pengaruhnya ke orang A, orang B, orang C itu akan berbeda-beda. Nah, dia tidak bisa mengendalikan pesan itu dan juga tidak bisa mengatur pesan itu dan tidak bisa mengembalikan pesan itu. Jadi dia memiliki sifat yang irreversible. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi haruslah sangat berhati-hati, karena pesan yang sudah tersampaikan itu bersifat irreversible atau tidak dapat diambil kembali. Prinsip yang ke-12 atau prinsip yang terakhir yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak persoalan dan konflik antar manusia yang disebabkan karena masalah komunikasi. Namun komunikasi ini bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan dari konflik tersebut. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Sehingga agar komunikasi tersebut efektif, kendala struktural ini juga harus diatasi. Jadi ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam sebuah komunikasi tersebut. Tingkatan komunikasi secara garis besar dia ada 6. Ada juga yang membaginya ada 4 atau ada yang membagi menjadi 7. Yang kita bahas di sini ada 6, yaitu komunikasi yang pertama adalah komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication itu merupakan komunikasi dengan diri sendiri. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, yaitu berpikir. Itu adalah contoh komunikasi intrapribadi. Jadi komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Meskipun dalam disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas. Keberhasilan dari komunikasi kita dengan orang lain itu bergantung pada keefektifan komunikasi kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka ataupun tidak tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok di sini, kelompok yang dimaksud di sini adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, atau ada ketergantungan antar anggotanya, mengenal satu sama lain dan juga memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Meskipun setiap anggota tersebut mungkin memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, komunikasi kelompok ini contohnya komunikasi di anggota keluarga, kemudian kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite dalam rapat untuk mengambil suatu keputusan. Itu adalah contoh-contoh komunikasi dalam kelompok. Yang keempat adalah komunikasi publik atau public communication. Itu merupakan komunikasi seseorang atau seorang pembicara dengan sejumlah orang atau halayak yang tidak bisa dikenali satu persatu.
Ciri-ciri komunikasi publik ini adalah terjadi di tempat umum atau publik, misalkan di kelas, di aula, atau di tempat lainnya, di masjid, di masjid itu salah satu contohnya. Komunikasi publik ini sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, ataupun membujuk. Nah, yang kelima adalah komunikasi organisasi. Itu terjadi dalam suatu organisasi yang bersifat formal, juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dari kelompok-kelompok tersebut. Jadi ada sekumpulan kelompok, itu disebut organisasi. Komunikasi formal itu merupakan komunikasi yang menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan juga komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal itu tidak tergantung pada struktur organisasi, misalkan komunikasi antar anggotanya saja. Yang keenam itu komunikasi massa. Itu adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, elektronik, yang dikelola oleh satu lembaga atau orang yang dilembagakan dengan tujuan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat atau heterogen. Komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi organisasi berlangsung juga dalam proses untuk mempersiapkan pesan yang disampaikan di media massa ini. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau secara lisan. Komunikasi verbal memiliki porsi yang sangat besar, karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Dengan harapan komunikan, baik pendengar ataupun pembaca, itu bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Nah, dalam prakteknya, komunikasi verbal dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama adalah berbicara dan menulis. Umumnya untuk menyampaikan pesan bisnis, orang cenderung lebih menyukai berbicara dibandingkan menulis. Selain karena alasan praktis, berbicara dianggap lebih mudah dan lebih menyentuh sasaran dari komunikan. Namun bukan berarti pesan tertulis itu tidak penting. Untuk menyampaikan pesan bisnis yang panjang dan memerlukan pemahaman serta pengkajian ulang atau pengkajian yang matang itu disampaikan pula dalam bentuk tertulis. Yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Pada kenyataannya menunjukkan pelaku bisnis itu lebih sering mendapatkan informasi ketimbang menyampaikan informasi. Dan aktivitas penerimaan informasi tersebut dari pesan bisnis ini dapat dilakukan melalui proses membaca dan juga mendengarkan. Sehingga penting hal ini digunakan dalam berkomunikasi secara verbal. Nah, komunikasi verbal ini biasa digunakan ketika bertemu dengan orang atau menyapa orang, menjelaskan arah, memberikan perintah, menjawab pertanyaan, atau melayani pasien, kemudian anamnesis, itu juga dilakukan komunikasi verbal. Jenis-jenis komunikasi verbal itu ada berbicara, itu merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak yang dilakukan minimal oleh 2 orang atau lebih. Kemudian berdiskusi, itu suatu interaksi komunikasi antara 2 orang atau lebih atau dalam kelompok. Biasanya komunikasi di antara mereka atau kelompok ini
yang berakhir untuk mencari suatu keputusan. Kemudian kuliah, ini adalah suatu proses satu arah dalam transfer ilmu pengetahuan dari yang memberikan kuliah kepada yang menerima kuliah. Selanjutnya ada dialog, itu suatu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Kemudian ada percakapan-percakapan, itu merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh minimal dua orang, yang di dalamnya terdapat topik pembicaraan, bisa tuntas bisa tidak dalam percakapan ini. Kemudian ada debat argumentasi. Debat itu adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan atau memutuskan masalah yang berbeda. Sedangkan argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Yang terakhir adalah berbincang-bincang, itu merupakan percakapan yang bersifat lebih santai dan hanya digunakan untuk mengisi waktu luang. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menurut Atep merupakan komunikasi yang diungkapkan lewat objek di setiap kategori lainnya. Komunikasi menggunakan gerak sebagai sinyal, serta komunikasi melalui tindakan atau gerakan tubuh. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal menggunakan tanda-tanda melalui tubuh, melalui gerak tubuh, ekspresi muka, dan juga nada suara. Sebagai contohnya, ekspresi muka seseorang apabila dia sedang senang, tetapi dia mengungkapkan kalau dia sedang sedih. Tentu itu akan sulit dipercaya bagi orang yang membacanya atau untuk lawan bicaranya. Jadi untuk komunikasi nonverbal ini berdasarkan dari gerak tubuhnya dengan kontak matanya atau ekspresi mukanya atau nada suaranya. Jadi bukan dari kata-katanya. Komunikasi nonverbal yang disampaikan seseorang melalui gerakan tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, gerak tubuh atau gesturnya, penggunaan jarak, kecepatan ataupun volume bicara, itu memiliki fungsi antara lain satu untuk menekankan. Ketika menggunakan komunikasi nonverbal untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal tersebut. Misalkan ketika kita berbicara sambil tersenyum, itu untuk menekankan kata atau ungkapan tertentu, atau memukulkan tangan ke meja, itu juga untuk menekankan pada hal-hal tertentu. Kemudian untuk melengkapi, kita juga menggunakan komunikasi nonverbal untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. Jadi ketika tersenyum, pada saat menceritakan kisah yang lucu atau menggeleng-gelengkan kepala ketika menceritakan kisah yang cukup membuat kita terheran-heran. Yang ketiga, untuk menunjukkan kontradiksi. Kita juga bisa dengan sengaja mempertegas pesan verbal dengan gerakan nonverbal. Sebagai contohnya, menyilangkan jari atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan itu tidak benar. Kemudian untuk mengatur, gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus pesan verbal, seperti mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa ingin mengatakan sesuatu.
Yang selanjutnya adalah untuk mengulangi. Kita juga bisa dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. Misalnya dengan menyertakan pertanyaan verbal, apa benar? Dengan mengangkat alis dari alis mata, atau menggerakkan kepala atau tangan untuk mengulangi pesan, ayo kita pergi. Dan yang terakhir adalah untuk menggantikan pesan verbal. Contohnya, untuk menyatakan iya, kita bisa menganggukkan kepala, atau untuk mengatakan tidak, bisa menggelengkan kepala, untuk menyatakan oke dengan mengangkat jempol tangan. Komunikasi nonverbal seringkali berkaitan erat dengan komunikasi lisan atau komunikasi verbal. Seringkali terjadi penggabungan antara komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal pada suatu situasi. Dalam komunikasi nonverbal itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain menyediakan atau memberikan informasi, mengatur alur suara percakapan, mengekspresikan emosi, memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, mempermudah tugas-tugas khusus seperti contohnya mengajari berenang, mengajari menulis, memperagakan raket bulu tangkis, atau kalau di kedokteran gigi ya kita bisa mengajarkan untuk membuat klamar tanpa harus menggunakan kata-kata, tetapi dengan menggunakan gerakan. Jenis komunikasi nonverbal antara lain yaitu ekspresi muka. Wajah itu bisa mengkomunikasikan apa yang sebenarnya dirasakan. Bisa mengkomunikasikan rasa cinta, rasa ketakutan, rasa kegembiraan, kesedihan melalui muka. Kemudian badan, posisi badan juga dapat menunjukkan bagaimana keadaan kita dalam berkomunikasi. Apakah sedang percaya diri, sedang senang, kelihatan bingung, atau suasana hati yang kurang baik. Kemudian gerak tubuh itu bisa menunjukkan komunikasi seseorang untuk mengatakan tidak tahu, mungkin juga dengan menggelengkan kepalanya. Kemudian intonasi suara. Intonasi suara ini dapat menunjukkan komunikasi apakah seseorang berbicara dengan tekanan tertentu, berbicara keras, marah, sinis, meremehkan, atau berbicara dengan santai. Kemudian kontak mata. Kontak mata ini dilakukan dengan menatap lawan bicara atau antara komunikan dan komunikator. Dari kontak mata tersebut bisa dilihat apakah sedang marah, sedang sedih, sedang senang, itu terlihat dari kontak matanya, atau mungkin bisa melihat apakah sedang berbohong atau tidak. Kemudian diam. Diam ini juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Diam bisa menunjukkan sedang marah, sedang sebal, atau benci. Kemudian yang terakhir itu ada perilaku sentuhan. Sentuhan merupakan hal yang cukup penting dalam komunikasi nonverbal. Sentuhan ini bisa menjadi suatu bentuk empati kalau kita lakukan dalam komunikasi dengan pasien ketika melakukan anamnesis atau menyampaikan berita. Itu bisa dengan sentuhan, itu bisa menunjukkan sikap empati. Lalu bagaimana cara meningkatkan kemampuan dalam komunikasi nonverbal? Itu yang pertama dengan kesadaran diri. Keefektifan dalam menerima tanda-tanda atau sinyal nonverbal dapat meningkatkan
atau dapat meningkat melalui kesadaran diri kita sendiri. Jadi jika seseorang bisa mengekspresikan dirinya sendiri secara akurat dan jelas dan tahu tentang perasaannya, maka dia juga akan bisa memahami komunikasi nonverbal yang diperlihatkan atau yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah pola perilaku. Pola-pola perilaku biasanya terefleksikan oleh seluruh bagian tubuh seseorang. Kecemasan, contohnya dia bisa memainkan jari tangannya, kemudian suaranya bergetar, atau mungkin menggigit-gigit kuku, sikapnya yang mungkin dari kontak matanya yang tidak fokus, itu juga bisa diamati. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan pengamatan. Suatu saat mungkin akan lebih bijaksana jika seseorang bisa memahami secara tepat tanda-tanda komunikasi nonverbal ini. Kenyataannya, jika seseorang menutupkan matanya pada saat dia sedang berdiskusi, itu bukan berarti dia bosan, tetapi bisa saja dia sedang berpikir untuk mencari pembahasan yang akan dia sampaikan. Jadi harus tepat dalam mengamati komunikasi-komunikasi nonverbal ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu antara lain ada pengalaman, motivasi, dan juga kepribadian. Pengalaman ini tentu kita dapatkan apabila kita sering-sering melakukan komunikasi kepada banyak orang, sehingga kita bisa memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana kita bisa belajar dari seseorang dalam membaca komunikasi nonverbal. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi. Ini adalah keinginan diri untuk mengaktualisasikan diri. Jadi keinginan seseorang dalam berkomunikasi tersebut. Yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian di sini yaitu bagaimana seseorang mampu mengeksternalisasikan pengalaman subjektifnya pada hal-hal yang dialaminya. Dalam berkomunikasi yang perlu atau penting untuk diperhatikan untuk yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi itu antara lain ada micro skill dan juga ada attending behavior. Untuk micro skill itu contohnya memahami situasi, berbicara sesuai dengan alurnya dan lain-lain. Ini berhubungan dengan komunikasi verbal. Sedangkan attending behavior itu lebih ke komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini bisa dibilang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada keterkaitan, saling keterkaitan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang akan mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi tersebut. Alhamdulillah, kuliah hari ini telah selesai. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa dikirimkan ke WA saya atau ke email saya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semua salah dan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.